Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri.id. Masih bersama saya Diki dan ada Bang Masih Indra. Ada Bang Bidi. Ya. Jadi masih ada gua Diki, ada Bang Indra dan Bang Abidin. Buat teman-teman semua, buat sahabat Misteri juga yang belum dukung channel Misteri.id, dukung dengan subscribe, like, dan komen. Bila berkenan dan bermanfaat bisa di-share dari sosmed teman-teman semua. Dan sebelumnya nih Bang Indra, Bang Bidin, Ya. kita ada kopi dari saudara kita di Lampung. Nanti buat teman-teman, kita kalau yang suka ngopi Silakan. ya bisa, nanti kita link bisa order juga di tempatnya Mas Dwi Saryanto di Lampung Metro. Nanti kita kasih di link deskripsi IG-nya. Oke? Oh, maksudnya pakai IG berarti? Ada IG. pakai IG, ada WA-nya juga dong. Pastinya ada WA. Kalau mau dikirimin lagi buat misteri.id boleh? Asik. Jadi kali ini kita kemarin kita ada penelusuran di sebuah gedung. Ya, gedung terbengkalai ya? Gedung yang sudah terbengkalai, sudah lumayan sekitar puluhan tahun mungkin sudah tidak beroperasi ya. Sudah. Jadi konon gedung itu pernah beraktivitas untuk menjadi bioskop. Betul ya, Bang Bini ya? Betul, bioskop. Jadi waktu itu mungkin sekitar tahun 90-an itu gedung itu pernah menjadi bioskop, dan entah kenapa sampai sekarang terbengkalai, tidak terurus, dan ya seperti itulah. Jadi Dari tahun berapa Mas? Sorry? 90-an? 80-an. 98. kalau mungkin 20 tahun mungkin sudah ada, mungkin tahun 90-an. Berarti saya belum lahir udah ada dong? Iya. Buat teman-teman ya nanti seperti itu, mungkin masih belum lahir, mungkin. Belum pernah belanja ke situ berarti saya Mas. Jadi kemarin kita ada penelusuran di gedung itu yang konon kabarnya dulu pernah jadi bioskop, dan itu sudah tidak, memang mungkin teman-teman sudah melihat di video yang sebelumnya ya. Jadi berbentuknya seperti apa. Dan kemarin kita menyusuri dari lantai dasar, basement, lantai atasnya itu kita coba kulik dan mencari informasi ada apa di sana, apakah pernah terjadi sesuatu atau apa. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana dulu. Gue langsung ke Mas Indra aja. Apa? Langsung saya? Enggak, tanya jawab. Oh, siap. Jadi gini, Bang Indra, kan kemarin kita menelusuri nih sebuah gedung yang memang sudah nggak dipakai, dan menurut cerita dari warga katanya ada apa-apa, ada yang tidak pernah ada apa-apa. Dalam artian tidak pernah ada apa-apa itu ya Aman-aman. di hal mistisnya ya, di hal mistis atau apa. Tapi memang gedung itu menurut dari warga juga sempat buat apa, tongkrongan. Tongkrongan, ya. Iya ya. Tongkrongan. Jadi saya kan kemarin ke sana nih. Kita akan ke sana. Saya nggak diajak dong. Mohon maaf ya. Jadi kemarin tim ke sana, kita nyoba melihat. Memang suasananya di gedung itu yang memang. Jadi gua sendiri gini, Bang Indra. Masuk itu berasa kayak ada sesuatu yang bukan apa ya, kayak angin tapi bukan angin, kayak apa ya? Auranya agak beda. Aura energinya kayak seperti apa, dan Hawanya ya? hawanya betul. Hawanya. Jadi waktu itu gue juga sempat jalan sama Bang Bidin, jalan ke sini melihat situasi beberapa sisi dan sudutnya, dan sempat itu di sebuah sepertinya bekas kamar mandi kayaknya, toilet. Jadi kalau nggak salah waktu itu
Bang Bidin, kita sempat Posisi masuk. tengah itu ya, pas tengah. Iya, di tengah ya. Tengah posisi tengah itu. Jadi ada sosok dan memang Ya. mungkin ada aura bukan aura, bau yang kurang nyaman. Toilet karyawan gitu. Ya itu gue sempat kaget begitu gue Masuk. masuk situ. Loh, jadi kayak papasan gitu loh, Mas. Stop. Nah, gitu. Oh, oke. Ya kan? Begitu papasan tuh dia tuh kayak di apa? Di tembok tuh jalan Merayap. gitu. Merayap. Jalan apa merayap? Merayap ya, merayap. Kalau cicak kan jalannya di tembok. Merayap ya? Ya. Iya, oke. Jadi dan apa yang didapat Bang Bidin juga sama ya kan? Itu sempat tergambar apa enggak ya? Tergambar mas. Sempet tergambar ya? Memang awal kita masuk tim ini masuk, di situ saya udah merasakan kayaknya ada hal yang nggak auranya tuh terasa banget. Iya. Nah kebetulan pas saat itu Indra juga merasakan hal yang dia rasa tuh kayaknya ada apa nih kan. Iya. Di situ saya udah merasakan oh ini memang ada. Makanya Mbak Indra tuh sempat bilang di sini seperti ini dan saya juga merasa oh iya benar memang sih seperti ini. Ya, itu saya lihat sendiri itu wujudnya itu seperti seperti orang tua tapi ya enggak setengah tua lah. Separuh baya. Separuh baya. Iya. Kayak seperti itu dan jadi dia tuh posisinya itu emang naik turun ke atas itu posisi dia itu naik turun di tempat yang Mbak Indra itu posisinya itu naik turun jadi ke atas bagian yang merayap itu Jadi kayak udah ada areanya gitu. Iya, Jadi areanya dia tuh masing tempatnya masing-masing Oke. tempatnya, teritorialnya lah di situ gitu. Tapi kalau untuk yang ini tadi sosok makhluk ini itu karakternya, gua untuk nanya karakter, apakah dia emang usil ganggu atau memang dia ya cuman naik turun di area teritorialnya dia atau gimana? kalau untuk usil mungkin enggak tapi memang ada sebagian yang saya tahu itu karena kan di belakang itu penduduk belakang tembok itu belakang Oh, warga ya? warga ya penduduk. Jadi warga di situ mungkin ada yang merasakan hal karena suka ada yang aneh atau apa yang itulah mungkin dia di saat itu ya karena itu apa tempatnya dia seperti itu jadi ya kadang-kadang warga ada yang merasa terganggu atau Oh, oke. Karena si aktivitas. Karena si aktivitasnya Iya. dia. Oke, ya terus kan sempet kita jalan. Nah ini gue yang kemarin agak sempet kaget yang agak di ujung Iya. bagian mana ya? sebelah kiri kayaknya sebelah kiri. Agak depan yang Sebelah Bang kiri. Indra bilang Ada yang lama. ada yang ngomong, ada yang ngintip. Nah itu sosoknya seperti apa ya? posisi yang di tengah itu ya Oli, ya. Iya, yang di bawah bilik. Yang ada bilik itu ya. Yang ada, Ada kayak gambar bosan gitu bosan. jadi memang di situ seperti Bang Indra bilang itu posisinya memang ada seperti anak kecil jadi memang anak kecil ya mungkin umurnya sekitar 10 atau kalau kita mungkin udah 10 atau 9 tahun ya mobilitasnya dia tuh emang di situ naik turun tangga atas naik turun tangga ya posisinya di situ aja Itu kalau kisaran manusiawinya ya, maksudnya anak seumuran 8 atau 9 tahun. Tapi kalau makhluk itu sendiri sih udah Iya, usianya udah beda. udah beda betul. Jadi tapi itu sempat digambar Bang Bidin nggak itu? itu sempat Digambar. Ada ya, gambarnya ada. gambar. Mungkin boleh sama yang nah tadi yang ini ya yang merayap tadi. merayap ini nih posisinya. Oke. Ini yang pertama tadi merayap. Nanti mungkin agak jauh ya buat teman-teman. Jadi nanti biar dijebret sama bapak editor kita. Nanti ditampilkan. Nah, nanti kita tampilkan biar lebih terlihat jelas. Ini yang merayap-rayap itu ya. Wow. Tapi dari wajah seperti wanita ya. Seperti wanita. Tapi untuk ininya memang wanita. Wanita, tapi dia itu karena udah separuh baya mungkin ya. Iya. Jadi seperti ya dibilang wanita tapi ya Sudah ya ada usia. kalau yang ada itu Tangga itu. Nah, seperti itu. wanita juga apa Iya, perempuan cewek juga. Perempuan juga. Ya itu ceria orang. Senang. Nanti ya kita
pasti kalau dari jauh kan nggak terlihat nih, jadi nanti biar ditampilkan di layar juga biar terlihat jelas seperti ini. Tapi dia aktivitasnya memang Aktivitasnya di tangga. naik tangga naik turun itu aja ya, seperti yang Anak-anak kemarin. nggak seneng main. Ya kita bahas itu kan aktivitasnya. Kalau yang ini itu saya kayak bukan kayak sih, emang dia sering ngikutin kita. Jadi Iya. di saat kita jalan itu dia di belakang kita tuh ngikutin. Jadi dia ini seperti ngajak main gitu ya. Jadi Iya. di saat kita jalan dia ngikutin dari belakang. Nah di saat saya merasa ada yang ngikutin, saya nengok dia ke tembok. Sembunyi. Ya di tiang gitu, Iya. tembok. Ntar kita jalan dia ikut lagi kayak gitu. Jadi kayak ya pokoknya kayak ngajak pengen berkomunikasi tapi Iya. tapi terlihat ini enggak si sosok yang kecil yang Ade ini kayak dia itu takut atau kepo malah justru melihat kita di situ. Sebenarnya sih Kalau lebih iya. lebih ngajak ini apa bermain, kita berinteraksi. Tapi jangan salah, dia juga suka usil, suka mengganggu dengan orang yang datang ke situ dengan tujuan yang lain ya, gitu. Dengan memanfaatkan kosongnya bangunan itu dengan maksud dan niat tujuan yang kurang bagus. Iya. Nah, Jadi ada orang datang dengan entah punya niatan apa yang berunsur negatif, si Ade ini justru malah iseng dia, ya, gangguin lah. suka usil gitu. Oke. Jadi gitu teman. Jadi kemarin apa yang kita dapat di lantai dasar ini sebenarnya banyak kemarin situ ya. Cuman memang apa yang kita bahas atau yang kita dapat ya ada dua itu ya yang di lantai dasar ya. Karena kalau kita bahas semua Mungkin nggak banyak banget. Jadi kita pun pilih-pilih juga apa yang kita yang kita dapat ya itu. dapat itu yang bisa. Cuman memang kemarin kita nggak ada interaksi ya, nggak ada interaksi komunikasi apa apa. Untuk sepanjang jalan dan setelah itu kita nyoba ke arah basement. Oh ya, Arah udah basement ya. Nah arah basement ini bang, jadi kita sempat turun ke basement. Terus sempat memang semua disut ya. Iya. Tembak gambar dapat. Nah kan gue sempat mau jalan ke arah ujung. Nah, Bang Bidi bilang jangan kita balik. Nah sebenarnya ada apa itu? Jadi begini mas, ya, yang saya lihat itu ya yang saya bilang yang tadi ini loh, yang di atas dia. Oh, Nah, itu kan dia posisi Sampai bisa bawah ya? sampai bawah naik turun ke atas. oke. Jadi saya berpikiran yang saya rasa tuh udah sampai situ, jangan terus. Jadi kita nanti kita tahu kenapa, maka saya Iya. putuskan udah kita balik. Oke. Satu itu, kedua Hmm. di situ memang ada binatang yang seperti kelawar lah atau apalah, mungkin mengganggu juga kan. Iya. Adalah lebih baik kita keluar. Keluar iya. Jadi saya merasakan ada hal yang menurut saya udah sampai sini aja, kita nggak usah lanjut. Jangan Kita terlalu- keluar, yang penting jangan kita terlalu dalam maju ya. posisi ruangannya seperti itu gitu. Makanya saya bilang ke tim, Nah, udah kita balik sampai sini aja, kita nggak bisa ke sana. oke. Memang dia juga sempat berinteraksi dengan saya, jangan ke sini. Oh, begitu. Jadi Makanya memang saya nggak bisa berani langsung ke sana. iya sudah ada warning Udah lah ada ya. warning. Udah ada warning. Udah nggak usah ke sini lah. Dan saya pikir ya oke, kita nggak ada masalah. Kita juga nggak cari masalah. Iya, Karena iya. kita pikir cuma ingin tahu. Oh ya udahlah, saya cut. Udah kita jangan sampai ke sana. Cukup sini balik. Atau mungkin memang itu memang sebenarnya mungkin di situ teritorialnya dia. Iya, Iya, kan, wilayahnya dia. Jadi lo jangan sampai sini. Nggak usah Udah. sini. Oke. Yang saya anggap tuh segitu. Akhirnya saya bilang, udah kita nggak usah ke sana lah, kita sini aja. Itu saya merinding betul. Jadi kalau saya boleh nambahin mas, yang tadi merayap itu ya, itu di saat kita di bawah di basement itu kita turun ke bawah ya, itu bukan basement sih sebenarnya kayak gudang ya, kayak gudang ya. Iya. Itu di saat Bang Bidin komunikasi dengan makhluk itu dia posisi ada di tembok yang depan itu yang lebar dengan tangan begini nih. Jadi dia tuh merayap itu bukan hanya begini pun bisa terbalik. membelakangi. Dia membelakangi ini bisa.
Dan itu posisi waktu pas kita datang, waktu pas posisi kita datang itu begitu turun dari tangga kan, nah itu dia tuh di tembok lurus itu ya, pas kita turun dari tangga, pas lurus di sana tuh dia udah menunggu gitu, dengan posisi kayak begini di tembok, gitu, seperti itu. Jadi dia seperti ngejaga lah gitu. Iya. Jadi seperti ngejaga. Kayak koyalnya dia. Jadi lu nggak usah ke tempat, lu nggak usah sampai ke tempat gua gitu. Lu cukup sampai situ, jangan lama-lama, lu balik. Ini gue ngomong seandainya, Iya. gue terusin langkah gitu. Itu ya mungkin nggak tahu ya maksudnya yang terjadi apa, tapi ada bentrokan energi atau apa atau gimana? Bisa jadi karena itu nanti apa ya, dia akan mengira kita menantangnya. Iya, betul. Ya. Terusik. Dia akan merasa terusik dan dia pun akan mencoba untuk menyerang. Nah gitu kan, karena kita ini kan saya lebih memikirkan safety untuk teman-teman gitu ya, untuk kameramen gitu kan. Tim kita ya. Yang saya takutkan itu nanti bisa ke kameramen, ya kan, atau bisa ke diantara kita bisa gitu. Karena apa ya, ini termasuk apa ya, salah satu dituakan juga ya di situ ya, Cing, ya. Salah satu dituakan juga di situ. Gitu. Jadi ya dia bisa mengajak yang lain di situ. Untuk menyerang kita. Nah, gitu. Jadi ntar perang pasukan. Betul. Jadi emang maksudnya di situ emang sudah saya dia sudah ngasih warning jangan kesini, ya sudah kita balik kanan. Saya sarankan udah sampai sini. Kita balik. Ya udah. Itu kan kita balik ke atas. Itu langsung kita kayaknya langsung naik ke lantai atasnya ya, lantai A ya, langsung lantai. Tapi memang mungkin teman-teman juga udah pada lihat ke tangga dan di atasnya itu masih ada kayu-kayu ya bekas untuk cor kayak gitu. Sepertinya sih mungkin waktu yang lalu pernah ya ada sebuah renovasi apa, tapi mungkin karena ya entah kurang tahu ya karena mungkin kurang dana atau seperti apa kurang tahu juga, dan itu diongrokkan ya juga di terbengkalai seperti itu. Kita nyoba sampai di atas itu juga itu gue ngerasain gini Bang, jadi padahal itu sirkulasi udara sangat amat terbuka ya, dibandingkan yang di dasar atau basement. Tapi pas gue naik itu udah sampai di lantai di atasnya itu kok berasanya kok agak kedap dan kayak pengap tuh kayak. Nah ini yang didapat Bang Indra, Bang Bidin kayak apa ini? Itu kita ngerasa jadi kayak mungkin kayak Malvin, kayak Syafri yang bawa kamera ya kan, entah dia itu jadi terlalu nempel gitu. Ya, ada rasa sebenarnya, ada rasa ya. Ada rasa ya. Ada rasa gimana tuh Bang? Itulah. Jadi ya mungkin kayak kan kita sempat agak terpecah dikit kan. Betul, agak Saya di mana, Bang Indra, Bang Bidin di mana. Jadi kalau Bang Indra sendiri pas naik itu energi yang di bawah sama yang di atas itu masih samakah atau udah beda? Udah beda, yang jelas sih udah beda. Jadi saya kan sempat menjelaskan si itu kembali ya, yang merayap-merayap itu. Di saat saya menjelaskan yang si merayap-merayap itu, saya lagi-lagi lihat sama seperti kayak saya flashback di lantai dasar gitu Mas. Awalnya kita datang ke toilet yang di tengah, terus langsung tertuju ke bilik yang ada di pojok dekat tangga. Nah, di lantai 2 pun saya merasakan hal seperti yang sama. Saat datang kita berada di posisi sama dengan posisi waktu di bawah dan menceritakan hal yang dengan makhluk yang sama. Gitu kan. Lalu tiba-tiba tertuju lagi ke pojok. Gitu kan, bilik. Sebenarnya dia juga. Yang ini dengan yang anak kecil tadi gitu. Dan kalau saya itu yang membuat apa ya?
itu jadi merasa apa sih, jadi kayak beda awalnya karena si yang kecil ini itu mulai mencoba untuk mengajak interaksi gitu. Jadi dia coba mulai mendekat gitu kan. Tapi di saat kita melihat dia sembunyi di tembok tiang-tiang itu gitu. Jadi dia lari. Terus di saat kan saya sempat nyorot ada yang lewat. Nah, itu kan. Nah, itu di saat saya lihat itu makanya saya coba sempat samperin ke situ karena ke tiang itu loh dia gitu. Langsung di belakang tiang itu. Sama ini kan gue berasa di jalan ke arah pojok mana ya, agak susah sih mau bilang arahnya itu. Cuman berasa gini Bang, ini kok kayak di belakang banyak gitu, kayak banyak yang ngikutin gitu. Iya, jadi kayak tapi padahal di belakang jujur pas waktu itu gue cuma berdua kayaknya sama si April ya. Jadi perasaan gue cuma berdua, tapi kok kayak di belakangnya April masih ada gitu. Ini ada orang beneran apa? Nah itu kayak apa tuh Bang? Ini maksudnya kok gue berasanya tuh kayak ada mungkin berapa ya? Lebih dari 5 lah pokoknya. Jadi kayak gerombol kayak gitu, terus bukan hilang sih apa ya? Ya pas kita nyariin ya nggak ada. Iya. Itu perasaan seperti itu ya. Sebenarnya memang itu bukan perasaan. Emang betul. Jadi memang itu memang ya saya bilang itu mereka katanya mau banyak. Tapi memang yang bisa sempat kita tangkap itu cuma beberapa aja. Sebagian tuh nggak tangkap kita. Jadi mereka itu memang kan saya bilang awal kita datang tuh dia cuma intip ada apa sih. Iya. Nah, jadi mereka tuh memang udah paham sebelum kita masuk itu dia udah tahu. Udah tahu ya. Mau ada apa. Semakin kita ke atas, semakin kita naik, mereka semakin penasaran. Iya, dekat kita mau apa sih mereka? Tujuannya apa? Jadi seperti itu. Makanya mereka hanya mantau. Iya. Kita, ini dia lihat kita, nggak ada masalah ya udah. Tapi cuma ngikut aja. Jadi kayak semacam ngikutnya itu kayak ya memang kayak ngawasin gitu kayak ini lo mau ngapain sih? Sini mau ngapain kesini? Terus tapi ini yang di lantai atasnya itu kayak itu ada yang dapat ini nggak sih sosok yang di gambar nggak ya? Atas nggak ada. Yang sempat memang ada yang saya bilang itu yang kagak. Oke. Nah ini yang sempat. Jadi gue juga mungkin teman-teman juga pasti ini penasaran ya. Jadi kenapa? Jadi nanti lah ya istilahnya. Jadi di situ itu kita sempat lihat sebuah itu toilet ya, betul toilet. Di bawahnya mungkin itu bekas tangga tapi dipotong ya, dipotong tangganya. Jadi makanya sempat bingung lah ini kalau ini toiletnya di bawah gimana turunnya gimana posisi. Tapi di situ Bang Didi Bang Indra memang ini ya, pokoknya di situ melihat sesuatu loh ya. Benar kuatnya di situ. Nah ini kan memang tidak sempat kayaknya tidak boleh dia nggak mau tidak boleh. Tapi begini, kalau kita ceritakan sedikit boleh nggak di sini? Jadi maksudnya gini, kenapa dianya tidak mau digambar atau apa ya? Atau mungkin punya privasi tersendiri, mungkin nggak mau dipublis atau bagaimana? Mungkin Bang Indra udah mulai senyum-senyum karena Bang Indra kalau udah seperti ini udah beda lagi sedikit ada interaksi sih. Iya. Dan yang jelas pasti bilangnya juga dia di sini. Mungkin Bang Indra bisa ngasih sedikit atau nanti bisa ditambahin juga kenapa. Dan itu kita kayaknya kemarin sempat agak langsung balikannya cepet kayak gitu. Ya, warna bajunya sama yang Mas Diki pakai. Aduh. Enggak, tapi itu dari sosok maksudnya apa ya? Kan sempat kalau nggak salah Bang Didi bilang kayak pernah nih kayak apa gitu. Iya, menurut dia posisi mungkin ya saat itu penampakannya dia itu seperti sarung menarik. Oke. Nah, di sarung menarik. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya seperti apa ya? Semacam gelanak tuh. Iya. Seperti itu. Jadi dia memang merah. Itu mata merah. Iya. Kita datang itu, kita shoot, dia kena kamera, kena lampu sinar itu dia merasa terganggu. Oh, Saya bilang wah ini saya sempat tanya.
dan dia nggak mau. Oke. Ya udahlah, kita nggak mau paksakan. Makanya saya pikir kita datang situ baik-baik. Iya. Kita nggak mau ada hal-hal yang Betul. jadi yang enggak kan. Saya bilang di sini ada Mas Merah, dan Bang Indra sendiri merasakan ini benar memang ada. Ya udahlah, saya pikir tanya dan saya interaksi dengan dia, kenapa kok nggak mau? Iya. Cuma bilang enggak, udah itu aja. Cuma gitu Saya aja. nggak mau memaksakan. Iya. Saya pikir udahlah. Dan saya juga sempat ada gambaran, memang situ ada sempat yang kayak seperti ada yang meninggal di situ. Oke. Iya, seperti ada yang meninggal di situ. Seperti ada yang meninggal. Nah, Iya. meninggal dengan maksudnya meninggalnya itu di area situ atau mungkin zaman dulunya di Iya, situ iya. bekas untuk Ada. makam atau bagaimana? Kalau Kalau mungkin bisa ditelusuri. Makam kalau flashback ya, kalau makam itu memang di atas. Tapi mungkin ya itu balik ke, karena kan itu situasi di situ kan kalau untuk siang ya, yang saya dapat dari warga sekitar, Iya. situ memang tempat untuk nongkrong. Nah, dan saya juga dapat dari lingkungan sekitar bahwa di situ memang pernah ada yang meninggal Oke. karena mungkin kejadian kecelakaan jatuh atau apa, saya nggak tahu. Memang ada yang bilang ada yang jatuh. Oke. Karena mungkin ya namanya tempat seperti itu mungkin kepreset atau apa. Iya, oke. Jadi sebentar, mungkin kan pasti dokter Galma juga perasaan meninggal. Dalam artian meninggal ini meninggal. Jadi tadi dia dalam artian wajar atau memang di situ di pas posisi di situ terus tiba-tiba mungkin ada pengaruh energi seperti itu Itu atau wajar. wajar Normal, ya? yang meninggal normal lah. Oh, oke. Jadi memang ya kita juga, dan dia juga seperti itu Mas, jadi balik kepada diri kita. Kalau memang kita berpikiran yang kita macam-macam segala macam, dan dia sebenarnya nggak mau. Jadi sebenarnya nggak mau, tapi ya itulah, mereka itu senang hal seperti itu. Oh ini loh, jadi apa, membelokkan pemikiran orang. Iya, oke. Jadi orang sekarang berpikiran di situ tuh wah seperti ini dan seperti ini seperti ini. Jadi ya sebenarnya warga juga nggak merasakan hal-hal yang aneh. Iya. Tapi memang sebagian ada beberapa orang di lingkungan sekitar itu ada merasakan ada penampakan, Iya. ada apalah yang saya tahu seperti itu lah. Dan yang merah ini memang yang saya juga Yang sering Iya, mungkin sering suka agak aktivitasnya lah ya. Jadi sering mungkin menamakan atau mungkin apa, jadi warga juga ada yang melihat atau apa itu. Jadi emang benar-benar yang merah ini emang benar-benar dia nggak mau dia nggak beri diusik expose lah. iya, di expose. Nggak boleh lah. Gini, kalau nggak salah Bang Indra sempat melihat kan itu di situ ada beberapa kayak vandalis ya, jadi ada coret-coretan. Nah, ada di sisi tertentu itu ada sebuah tulisan kayak Bang Indra sempat bilang itu tulisannya kok kayak ada yang apa sih hidup. Nah, itu yang dia Bang Indra apa itu? Sebenarnya sih ya emang ada makhluk ya Mas gitu. Iya. Jadi gambar itu emang jadi gimana ya, di tiang itu jadi emang makhluknya ada di tiang itu gitu. Itu saya ngeliat sih kayak apa ya, kayak muka pucat gitu kan, muka pucat dengan mata yang agak turun gitu. Apa jangan-jangan ini yang tadi Bang Bidin sampein ada yang meninggal di situ ya? Mungkin. Jadi boleh diceritain nggak sih meninggalnya? Jadi kalau saya nangkapnya itu jadi kayak, mohon maaf ya, kayak orang overdosis gitu, gimana Mas? Oh, oke. Jadi larinya ya Yang negatif. negatif. Dan dia melakukan itu di situ. Iya. Jadi yang saya lihat itu di tembok itu emang dia seperti lagi senderan di tembok gitu. Jadi karena memang pada saat meninggalnya itu memang katakanlah kurang baik ya, kurang nggak wajar lah gitu ya kan, karena jadi ya itu yang saya lihat itu
seperti orang overdosis dengan yang matanya turun, wajahnya pucat dan di sini keluar air. Dan dia sedang duduk di jadi tiang, dia jadi lagi duduk seperti ini gitu. Gue udah bisa bayangin posisi duduknya dengan yang dibilang tadi lagi overdosis ya. Jadi bayanginnya itu udah benar-benar udah kayak orang senderan kayak gitu kan. Iya. Dan itu yang di lantai itu yang kita dapat itu ya, maksudnya yang sempat mencuri perhatian kita lah istilahnya. Kita perhatikan, kita naik, itu langsung ya kan lantai di atas paling yang paling terbuka itu kan. Nah, itu juga heran lagi, itu biarpun mungkin rasanya juga lain, memang beda. Setiap lantai gua rasanya juga lain ya. Cuman yang paling atas juga kadang kalau dinalar nggak masuk akal. Dalam artian benar-benar di atas itu udah nggak ada atap, los, angin harusnya longgar. Cuman gue sempet pakai acara ngos-ngosan. Maksudnya ngos-ngosannya itu kayak ya kalau cuma naik tangga gitu masa iya ngos-ngosan kan. Cuman kok semakin ke atas semakin kok gimana gitu. Nah itu juga kayaknya Bang Billy juga dapat 1/2 ya, 2 yang bisa tergambarkan kayaknya ya. Di situ memang ya saya bilang kan yang di bawah itu dia mobilnya sampai atas. Oke. Jadi memang dia sempat lihat di atas tembok itu. Jadi oke. Jadi pas di atas ujung atas itu sebelah kiri saya bilang waktu itu sama yang kita ini gitu. Karena memang itu posisi dia. Memang benar-benar teritorialnya dia. Dari atas bawah tuh. Sempat lihat dia, cuma lihat di tembok. Ya, kepalanya aja di tembok. Oke. Jadi yang pas tembok itu rambutnya ke depan. Bang Indra bilang itu di balik tembok ada yang nengok. Nah itu. Ada yang iya dia kok seperti gini loh. Iya. Itu. Itu sama, maksudnya memang posisinya sama kan. Aduh. Jadi gini sih, kesimpulannya gini. Makhluk-makhluk di situ itu sebenarnya galak-galak, Mas. Sebenarnya Galak-galak karena mereka ini sudah sering melihat, menyaksikan gitu ya, beberapa yang datang ke tempat itu untuk menggunakan hal-hal untuk yang nggak baik. Contohnya dengan minuman beralkohol, mereka di situ menghabiskan minumannya. Dan lebih parahnya lagi itu anak-anak di bawah umur. Gitu. Jadi berseragam sekolah lah gitu ya. Mereka bolos di jam sekolah, dia ke situ, dia di situ yang tidak seharusnya anak-anak seumur seperti itu lakukan, yaitu dengan minuman beralkohol, terus merokok lah kan, belum ini ya maksudnya. Jadi mereka itu sebenarnya merasa terusik gitu. Nggak suka. Iya. Kan pas saya dikotori lah. Iya. Makanya jadi dia tuh dari awal kita datang itu dia memperhatikan apakah kita ini tuh sama dengan yang sudah-sudah gitu kan. Gitu. Mereka ingin tahu sebenarnya apakah kita datang ke situ dengan tujuan yang sama seperti yang mereka lakukan atau kita sebaliknya. Iya. Dan ternyata kita cuma hanya cari tahu aja. Betul. Dan alhamdulillahnya mereka tuh nggak langsung menyerang kita. Iya. Kita cuma ingin tahu kok seperti ini. Dan kita juga tujuan kita baik. Dan mereka nggak. Ya, oke nggak ada masalah. Mereka ini cuma lihat aja. Iya. Kalau yang di lantai atas, yang paling atas itu, Bang Billy dapat gambar apa ya? Kayaknya kemarin sempat dapat lagi memvisualisasikan sosok kayak gitu. Di situ nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Cuma memang ada satu yang di luar gedung. Di luar gedung itu sebelah kiri itu ada pohon. Ya. Di bawah itu. Iya. Pas masalah memang dari awal itu sudah enggak. Oke. Tapi ya memang tempatnya di pohon itu. Memang sudah lama di situ. Tapi kalau yang sosok yang tergambar itu yang di pohon, yang memang di pohon itu secara energi itu apa ya, lebih ke arah negatif atau memang itu dia memang benar-benar penunggu di situ. Jadi nggak ada lebih mungkin apa ya, nggak ada keisengan yang seperti apa gitu ya. Memang karena dia memang awal tempatnya dia di situ, ya udah tempatnya di situ.
Iya. Memang itu yang paling di luar itu memang yang saya rasakan, dia itu selalu perhatian kita. Selalu memperhatikan. Ya. Jadi kadang-kadang memang orang berpikiran, oh ada apa sih? Maksudnya ada sebagian orang yang sempat menampakkan, ada sebagian orang yang melihat ada penampakan. Iya. Walaupun cuma memang sekilas seperti bayangan atau apalah. Dan sebenarnya itu bukan dia, ya saya bilang yang merah tadi itu sebenarnya yang lebih. Oh iya iya. Oh ini yang di Iya. pohon ya. Perempuan juga. Perempuan juga. Jadi nanti biar ditampilkan di layar lebih jelas. Ini tadi yang dijelasin Bang Bidin yang di pohon samping Sebelah kiri ya. sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri ya. Posisi sebelah kiri ya. Sebenarnya kalau dari gedung Kalau dari kanan gedung kanan. kanannya Iya. gedung ya. Iya. Kanannya. Jadi memang sebenarnya dia di luar si bangunan. Pokoknya di tangga yang kita naik. Iya. Awal itu. Di samping tangga yang tempat kita naik ada pohon, sebuah pohon. Tapi kalau bicara energi atau kekuatannya ya, itu boleh dibilang dia tuh paling kuat di situ, Mas. Ya. Ini Ya. yang Ya, paling istilahnya dominan. kuasa lah istilahnya. Tapi dari secara ya kan dia di luar gedung, di luar bangunan ini, biarpun cuma jejeran. Iya. Itu masih dengan zonanya dia atau Justru dia yang nguasain di situ. justru di situ? Oh. Ya, jadi dia itu kalau nggak salah itu tinggi ya. Dia hampir setengah pohon terus. Jadi kakinya itu panjang. Iya. Panjang. Dia Setengah pohon. dia itu kadang kalau yang pas kita di tingkat yang paling atas itu kan ada tembok. Ya. Iya, oke. Dia kadang suka duduk di situ, gitu kan, duduk, kakinya tuh sampai ke bawah. Gitu. Dengan duduk tapi waduh. Nah, gitu. Kakinya ke bawah. Nah, kemarin itu sempat kontak sama saya juga Oke. pas di atas itu. Makanya saya sempat bilang udah cukup, Iya. kayaknya udah cukup gitu. Karena dia udah merasa risih gitu. Oh, oke. Udah mulai merasa risih. Sebenarnya sih merasa risihnya dia itu dengan saya ngebuka gitu loh. Nih ada dia nih di situ. Iya. Dia biasanya begini, dia biasanya begitu gitu. Aktivitasnya dia seperti itu. Nah, dia mulai ngerasa nggak nyaman dengan hal seperti itu. Dia cuma bilang mau diselesaikan sekarang. Atau nanti. Ya pokoknya seperti itulah. Iya, sebuah apa ya, warning Warningnya. sebuah warning atau ancaman buat saya. Mungkin Ancaman juga ya, semacam ancaman. Iya jadi sih ya. Lama-lama. Karena awalnya di warning lah ya. Tapi warningnya mungkin bagi kita baru bilang warning udah diancam lagi. Karena saya kemarin tuh sempat apa ya, dada saya tuh kayak di Tekan. gitu. Kayak tekan. Jadi dada saya kayak ditekan. Yang bikin kita seperti ngade itu. Oke. Jadi kayak iya. Karena saya yang ngebuka dia. Awalnya kan saya ngomong sama ke Bang Bidi nih, pas naik itu di sana ada di dekat pohon ada yang ini ya, gitu. Itu awalnya saya ngebuka gitu kan. Akhirnya saya penasaran dia itu apa sih aktivitasnya itu seperti apa gitu. Begitu saya mulai cerita, dia tuh seperti kegiatannya tuh dia suka duduk di tembok itu dengan gimana ya, Cinta ke bawah itu loh, kaki ke bawah panjang gitu kan. Nah itu dia udah mulai merasa terusik juga sebenarnya gitu. Itu sama bentar. Itu kayaknya itu ya yang lainnya sih emang nggak terlalu kita perhatikan ya. Tidak. Paling karena emang juga ya pasti banyak cuman kan ya itu tadi kalau semuanya diperhatikan. Karena gini bagus Mas, sih. kalau yang gini ya, yang tadi Bang Bidin bilang ada yang melongok di tembok itu kan yang melongok itu sebenarnya yang merayap tadi. Iya. Dia itu kan mengikuti kita dari lantai Dari awal, dasar, iya. kita di bawah, Iya, yang di lantai 2. Begitu di lantai paling atas, dia menonjolkannya itu hanya kepala, nggak seperti seluruh badan. Karena apa? Ini
gitu loh. Dan begitu pun juga dengan anak kecil yang tadi di lantai 1 dia masih ngikut gitu ya. Di lantai 2 pun, apalagi di lantai 2 dia makin aktif gitu, makin begitu pas kita ke lantai 3 nggak ada dia. Sama sekali nggak ada. Lantai 2 gitu. Jadi ada batasan juga. Jadi emang mungkin dia ada si Mbah nih. Ada si Mbah nih. Gua nggak jadilah gitu. Jadi kayak cuman ngintip aja kan. Jadi cuma cukup kepala doang kan, kepala. Ya, jadi paling bilangnya gini, Mas. Ntar habis dari tempat Mbah lu baru gua gangguin lagi. Aduh. Iya, tapi nah sekarang barusan kita ngebahas yang di gedung, cuman gua sekarang ini gua kan rasanya agak kayak pening atau ya agak merinding sih ya. Apakah yang kita ceritain ini juga pada dengar dan pada ingin di sini atau gimana? Bang Bidin boleh. Mungkin Bang Bidin boleh. Aduh. Karena jujur ini gua rasanya ini ya. Kalau yang nonton memperhatikan dari awal ya. Tadi dengar nggak sempet suara anjing itu lama tuh. Ganggang gonggong gitu kan. Iya. Itu Mas Diki inget nggak lagi ngomongin yang mana? Yang merah. Ya, maaf ya. Jadi buat teman-teman, maksudnya gini, kita juga bukan mau mengusik mereka, kita cuma membahas apa yang kita telusuri kemarin dan kita bahas yang telusuri di gedung itu bukan untuk mau mengusik mereka, cuma memang kita cuma membahas lebih detail apa yang didapat, visualisasi yang digambar Bang Bidin, dan itu pun bukan untuk mau mengusik mereka. Ya, jadi kita pun nggak akan memaksakan teman-teman yang apa ya, yang melihat itu apakah benar atau enggaknya. Jadi nanti kembali ke teman-teman untuk menyikapinya. Jadi cuman memang gue sendiri ngerasain di sini memang kayak tadi itu agak berasa pusing, agak merinding. Jadi apa yang disampaikan Bang Indra ya apa ya seperti itu. Jadi yang kita bahas ini itu mereka dengar hasilnya. Tapi dalam konteksnya hanya cuma melihat dan mendengar aja kan, nggak ada tindak lanjutnya. Tapi kalau yang tadi dibilangnya merah itu ya, kalau dari Bang Bidin ya, maksudnya melihat nggak sih dari dua sisi? Kalau saya sih melihat ada dua sisi gitu. Jadi dia bisa menampakkan dirinya itu sebagai seperti apa ya, penari ya, seperti penari ada megang apa sih, selendang gitu kan ya. Tapi di satu sisi dia bisa menampakkan wajahnya yang seram. Gitu. Di wajahnya yang seram itu saya dikasih lihat matanya, tetap matanya yang tadi Bang Bidin bilang itu matanya merah. Kalau matanya merah itu dia merasa terganggu, terusik, dan dia marah. Dan itu rambutnya tuh langsung meriak, gitu. Mekar itu. Iya. Tapi kalau dia lagi dalam ketenangan lah kasarnya gitu ya, ketenangan di areanya dia itu ya seperti itu. Dia menari gitu. Pakai apa? Selendang gitu, selendangnya. Nyaman. Kostum nari lah. Iya. Tapi kalau dia merasa terganggu, ya itu. Dia menunjukkan karakter yang berbeda. Jadi waktu kita ke sana dan kita sempat nge-shoot gambar itu, dia merasa terusik. Makanya dia sempat merasa, wah ini udahlah, maksudnya nggak lama kita langsung. Dia nggak suka cahaya, Mas. Nggak suka cahaya. Cahaya matahari pun nggak suka. Karena dia itu lebih sering di dalam kamar mandi itu ya. Kamar mandi itu kan ada 2 ya. Dia lebih sering di situ, yang pojok itu. Jadi emang
kalau saya perhatikan itu matahari itu kan dia kalau pagi itu dari belakang gedung ya, itu dia nggak kena matahari. Iya, oke. Dan di saat matahari terbenam pun kamar mandinya itu membelakangi. Iya. Jadi memang dia cahaya. cahaya itu dia nggak kena cahaya, dia nggak suka sama cahaya, dan dia merasa nyaman di situ dengan kelembapan tempat itu. Oh, Makanya di saat kita datang ke situ dengan membawa lampu, kesorot dia, gitu kan. Ya itulah. jadi memang benar merasa terusik lah. Musik. Walaupun kita cuman Cuma sekedar. ambil gambar atau apa ya. Oke. Jadi teman-teman kayaknya gue nggak bisa lama-lama lagi nih. Jujur gue ngerasa masih ngerasa pusing sih, nanti nggak tahu mau gimana. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2 ya, kita ada part 2 ya. Itu nanti coba ditonton dulu, kalau mungkin pas nontonnya yang langsung kita ngobrol bahas ini. Jadi ditonton dulu penelusurannya, di situ ada apa, mungkin bisa teman-teman rasakan dan mungkin bisa berimajinasi atau bisa ikut membayangkan. Jadi gini Mas, kalau saran saya buat teman-teman sahabat misteri ya, Iya. setelah menonton video part 1 dan part 2 kan, melihat podcast kita ya, itu boleh ditonton lagi part 1 part 2-nya. Nah, iya, pas satu. Gitu. Jadi Cuma di flashback ulang. ya, apa yang kita bahas, apa yang kita ceritakan itu Benar-benar. boleh di Flashback lagi dari video. ya. Tapi saya tidak memaksakan dan kembali lagi ke diri masing-masing, percaya atau tidaknya gitu. Kita tidak memaksakan gitu. Untuk meyakinkan apa yang kita yakini. Betul. Ya. Oke lah, kita jam 3. Biasa sih kalau ngetik pasti pagi-pagi dini hari. Buat teman-teman sahabat misteri yang belum dukung, dan pastinya jangan sampai lupa tombol merahnya, diklik. Loncengnya juga kalau bisa tetap harus dibunyikan biar pas video-video terbaru nanti kita tayang nggak ketinggalan. Dan jangan lupa di like, komen, kami butuh saran juga, masukan, kritik, macam-macam untuk lebih bisa mempunyai tontonan yang lebih bermanfaat dan berguna. Bila benar emang kalau suka, bisa juga dari sosial media teman-teman semua. Dan yang jelas, terima kasih untuk Mas Dwi Saryanto yang di Metro Lampung. Mantap. Kopinya mantap. Kopi Mantap. Sanu. Bisa. Sani. Kopi Sani. Sani. Sumi. Ini kalau nggak sambil ngopi, saya mungkin ceritanya sambil merem. Ini karena kopinya Mas siapa? Dwi Saryanto. Mas Dwi. Mantap. Makasih Mas Dwi. Boleh lah, nanti ini habis dikirim lagi. Jadi kesimpulan dan pesan-pesan dari Mas Diki dan Bang Bidin kira-kira apa? Oke, kalau buat saya pribadi, sebenarnya kita lebih ke penelusuran atau ekspor di outdoor lah ya. Bukannya kita untuk mau mencari sesuatu atau menantang sesuatu itu, tapi lebih cenderung kita mau mencari info, ada histori apa sih di tempat tertentu itu, atau mungkin kita bisa mencari sejarah ada apa sih di area itu. Dan yang jelas apapun itu kita tetap harus selalu ingat dengan Tuhan Yang Maha Esa, tetap harus bertawakal. Mungkin Bang Bidin boleh nambahin lagi. Ini kesimpulannya ya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita menyikapinya, dan kita yakin bahwa selain alam kita ada alam lain. Dan ini coba kita cari tahu dengan kita explore ke gedung tuan bioskop itu. Itu memang membuktikan bahwa alam gaib itu ada, dan itu balik kepada diri kita masing-masing. Saya atau enggaknya itu balik kepada diri kita masing-masing. Siap. Selama kita masih berpikiran positif dengan hal seperti itu, insya Allah kita nggak akan ke bawah. Tapi kalau kita udah
sugesti dengan hal-hal yang sifatnya negatif, pasti kita akan kebawa dengan mereka. Ya. Jadi semua itu tergantung kita ya, balik kepada kita semua itu aja. Oke, siap. Ya wis buat teman-teman. Pokoknya nanti kalau yang mau kopi Lampung Metro nanti kita sisipkan di Ada link ya? link deskripsi. Nanti juga ada IG dan ada nomor WA-nya Mas Dwi. Dan tunggulah pokoknya video-video berikutnya. Saya boleh nyampein pesan dikit? Oh iya lupa. Lupa. Saya pulang nih. Dekat soalnya. Ya, kalau saya cuma berpesan buat sahabat misteri ya, dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa gitu, tiada Tuhan selain Dia. Insya Allah kita selalu dalam lindungannya. Amin. Dan yang pasti jangan pernah merasa takut dimanapun, kapanpun, mau seseram apapun tempat itu, karena seram atau tidaknya tempat itu tergantung dari mindset kita sendiri gitu. Kalau kita benar yang dibilang dengan Bang Bidin, kalau kita membawanya dengan positif, insya Allah itu akan menguatkan energi yang ada di tubuh kita ya. Yep. Tapi kalau sebaliknya kita membawa dengan ketakutan, dengan hal-hal yang negatif, itu akan memicu atau memancing atau mengundang gitu. Dia lebih dekat lagi dengan kita gitu Mas. Seperti itu aja pesan dari saya. Oke, jadi yang jelas tetap tunggu dan pantengin misteri.id. Satu lagi Mas. Boleh ya satu lagi ya? Aduh, Nambah, makan aja nambah. Oh iya. Buat sahabat misteri ya, maksudnya kalau mau ikut explore dengan kita ya, boleh. Oh iya. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Boleh. Kita ada grup WA, ada Instagram, ada Facebook, boleh di DM, boleh dikirim messenger, atau boleh join ke grup WA, ada di link deskripsi. Yep. Gitu. Nanti itu ada Mas Diki di WA, admin. Jadi gue nambahin lagi nih. Nambah mulu dong, ngopi lagi nambah. Jadi buat teman-teman sahabat misteri semua, jadi gini, dimanapun teman-teman berada, seandainya ada tempat yang sekiranya memungkinkan buat kita datengin dan mungkin teman-teman bisa ikut serta juga dalam penelusuran itu, nanti bisa langsung kita masuk di sosmed kita, bisa kasih gambar atau videonya tempat itu, dan mungkin disertakan juga daerah mana untuk akses izin yang jelas. Nah, oke. Tapi nyuruh kita datang jangan nyuruh bersihin ya. Saya nggak ada sapu. Nggak ada. Bawanya susah Mas. Dong. Soalnya saya naik sepeda Mas. Ya. Untuk lebih lengkap nanti bisa kita digabung di WA grup kita. Nanti di situ kita bisa lebih dalam ngobrolnya, lebih jauh. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.